Never. Kanika? Babe. Oh, hi, David. Ika, kasi kanina ka patulala dyan eh. Okay. Kakamag ko lang yan kanina. Ba't parang malagkit yung side? Hi, Cap. Halo Lur, kumaha kabarnya? Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Sin Island tahun 2018. Menceritakan tentang seorang pria yang memiliki istri pramugari. Istrinya tersebut sangat cantik dan suatu hari suaminya mengetahui bahwa istrinya itu selingkuh dengan sang pilot. Untuk melampiaskan kekesalannya, dia mencari pengganti istrinya yang lebih mantul. Oke, tak usah bersunda galau lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Check this trot. Di awal film terlihat pasangan yang sedang menikah. Namun ternyata itu hanyalah sebuah contoh video yang dihasilkan oleh David. David adalah seorang fotografer. Ia di sini sedang mencotokkan hasil video kepada kliennya dan setelah berbincang, akhirnya kliennya setuju untuk menggunakan jasa David untuk pernikahannya nanti. By the way, this is my assistant Emo. Selamat. Happy birthday pala. Selamat. Sir, happy birthday. Saat malam tiba, rekan-rekannya memberikan kejutan kepada David. Dan ternyata istrinya lah surprise-nya tersebut. Istrinya David bernama Kanika. Dia adalah seorang pramugari. David tak menyangka saat itu karena Kanika sendiri harusnya lagi bekerja. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung ke belakang untuk bercocok tanam. Surprise! We were worried about this one. Laughing at my jokes, guys. Wait. Singkat cerita, David dan rekan kerjanya mulai bekerja untuk memotret kliennya tersebut. Di sini ditunjukkan asisten David yang ceroboh. Dia menaruh tas yang berisi folder-folder kerjanya di pinggir kolam. Tak lama kemudian ada seorang anak kecil yang menendang tas itu sampai tenggelam. Wait lang ah. Ingatan mo yan ah. Dan benar saja, hasil pekerjaan mereka pun menjadi sia-sia. Karena kesalahan tadi, perusahaan jasa David pun dituntut untuk membayar ganti rugi cukup besar. Dikarenakan pusing, ia pun terpaksa menjual semua aset-aset pekerjaannya untuk melunasi ganti ruginya. This is blown out of proportion, ma'am. Yes, it's David Santiago. Ma'am, kung may kailangan kayo ni Madam. Singkat cerita, 2 tahun setelah kejadian, David yang sudah bangkrut terpaksa menganggur. Ia menjalani hari-harinya menjadi bapak rumah tangga. Sebagai istri yang baik, Kanika mendukung David untuk bekerja lagi. Karena masih trauma kegagalannya yang dulu, David takut untuk memulai karirnya lagi. Ay, babe! Pasensya na ha. Para pag nag-isang pasada ka ng lampaso, ba't parang malagkit yung sahig? Malamnya ketika Kanika tidur, ia bermimpi lagi bercocok tanam dengan pilot sekaligus rekan kerjanya. Kanika bercerita kepada temannya, namun mereka malah menyangka bahwa Kanika sendiri melakukan hubungan gelap dengan sang pilot itu. Namun si pilot yang bernama Stephen selalu membuat Kanika baper. Dia juga rela mengantarkan Kanika pulang ke rumahnya. Padahal ia sendiri tahu kalau Kanika sebenarnya sudah mempunyai suami. Alam ko wala akong ginagawang masama. Ganda ng auto ng piloto niya. Saat di rumah, David mengajak Kanika untuk bercocok tanam. Namun, Kanika menolaknya. David curiga kalau istrinya main serong. Dan kecurigaannya pun diperjelas dengan bukti chat Kanika dengan si pilot. Pero madali lang naman humindi doon. Do you have plans?
Sabihin ko na lang sa kanya. Suatu malam, Kanika diajak dinner dengan teman-temannya yang lain. David akhirnya memutuskan untuk ikut makan malam. Di sana, kecurigaan David pun semakin jelas karena tatapan Kanika dan senyumannya itu selalu tertuju pada Stephen. Hal itu membuat David sebagai seorang suami cemburu dan marah kepada Kanika. Bahkan ia menuduh Kanika sudah pernah bercocok tanam sama si pilot itu. I look forward to it. Nothing beats the view. Ano, sagot? Nang marami, di mo naman pala kaya. Iya sa inyong dalawa? Ano ka nagtatalaga? Kanina, ano mo problema mo? Ha? Tama ako, di ba? Tama ako! Huwag mo hawakan! Singkat cerita, David diberi tiket liburan dari sahabatnya ke sebuah pulau bernama Sin. Perjalanan liburannya pun dimulai. David terbangun dari tidurnya. Dia langsung mencari cincin kawinnya yang terjatuh. Namun di hadapannya ada seorang wanita bernama Tasya yang sedang yoga tanpa memakai busana. David langsung melongo terpesona melihat bodi wanita itu. Alhasil si Tasya langsung marah kepada David karena dia sudah mengganggu aktivitas yoganya. Hay! Sinira mo yung pag-yoga ko, ha? Ketika malam tiba, David ketemu lagi dengan si Tasya di sebuah warung. Di situ diketahui katanya Tasya adalah seorang desainer yang sedang liburan di Pulau Sin. Di warung itu, Tasya joget-joget di hadapan David, membuat otong si David jadi berdiri. Semakin lama, hubungan mereka pun semakin dekat. I love you. Pinagkasala sa amin. Chika lang, ikaw talaga. Dito rin ako nakastay at everyone think I'm a vision. Kuya, waiter! Taka! We. But if na-disturb ko yung pag-yoga mo. Ano naka-reserve para sa amin dalawang mag-asama. Ate, ito na siya. Wala naman ako sinasabi, ha? Hoy, huwag kang pilingero, ha? Never. Very good. Di sisi lain, si pilot berusaha mendekati Kanika. Ia mulai mengajak Kanika untuk bercocok tanam. Tapi Kanika tiba-tiba sadar dan ingat kepada sang suami. Dia akhirnya menolak untuk bercocok tanam dan pergi meninggalkan Stephen. What? Sementara itu, David dan Tasya benar-benar semakin menggila. David pun bercocok tanam dengan Tasya. Eh di loser kung loser. Hindi ka naman masyado. Baka hindi ka naman magaling. Some freelance magazine covers? So, totoo nga. Nalaos ka. Ako, please be my photographer. Bad trip ka pa ba sa akin? Let's go. Eh? Don't you ever wonder? O dahil... This is a great camera. When I was a kid. Kanika yang kangen dengan suaminya, akhirnya ia menyusul ke tempat liburan sang suami. Mereka kembali bertemu di kamar David. Namun tiba-tiba Tasya dengan santainya datang dan mengambil barangnya yang tertinggal. Kanika? Babe. Oh, hi, David. I'm Tasha. Found it. Nagulo ko ba kayo? Pikiran Kanika pun kemana-mana melihat Tasya ada di kamar suaminya. Tasya pun marah tidak jelas karena kehadiran Kanika. Setelah sekian lama saling diam, Kanika akhirnya menemui David dan saling memaafkan satu sama lain. Namun di sisi lain, Tasya mencari informasi mengenai Kanika. Ia dengan sengaja join grup yoga yang diikuti oleh Kanika. Saat itu Kanika merasa risih akan kedatangan Tasya.
Ia memberitahu Tasya untuk tidak mencapuri rumah tangganya lagi. Tapi Tasya malah merasa tertantang untuk mendekati David. Paano kung ayaw kong tumigil? Inaayos na namin ang lahat. Kaya sana, may pinagdadaanan lang kaming mag-asawa. You know, if you can't handle the heat, parang kulang. Then get out of the kitchen. Esok harinya, David kedatangan paket. Paket itu berisikan kamera. Awalnya David mengira paket itu kejutan dari sang istri. Namun, ternyata paket itu dari Tasya. David akhirnya pergi ke rumah Tasya untuk mengembalikan barangnya dan untuk menyelesaikan masalahnya. Namun sesampainya di rumah, Tasya mengatakan kalau dia telah disiksa oleh suaminya sendiri. I can't stay. He started beating me up for no reason. Don't leave me. I'll stay till you do. I can't stay. Sedangkan si Kanika menemui suaminya si Tasya. Suaminya bilang kalau Tasya adalah orang yang mengalami gangguan jiwa dan hanya berpura-pura bahwa dirinya di KDRT olehnya. Dan target selanjutnya adalah David. Well, anyway, I assume that's why you're here. Ginawa niya yan habang tulog ako. Tasya akhirnya meminta David untuk bercocok tanam lagi dengannya. Namun David menolak dan akhirnya meninggalkan Tasya. Setelah Kanika balik, Tasya mengunjungi tempat kerja suaminya. Ia akhirnya memautkan suaminya itu. David akhirnya mencari tahu informasi mengenai Tasya. Dan disinilah David mengetahui bahwa Tasya bukan orang normal. Ia juga berkali-kali melanggar hukum karena kejiwaannya itu. Kanika yang sedang berjalan hendak ditabrak Tasya. Ia pun menjabak rambut Tasya di dalam mobilnya. Ano, bibilisan ko ba lalo? Tama na! Sampalin mo! Ikaw! Kinuha, bitawan mo ako! Tasya tidak tinggal diam. Dia membalas perlakuannya itu dengan cara datang ke rumah Kanika. David yang datang malah tertembak di bahu dan terjatuh. Sedangkan Kanika berhasil melepaskan ikatannya dan mulai adu gulat dengan si Tasya. Kanika mendapat luka sayatan di pipi dan terpojokan. Untungnya, David masih bisa selamat dan bangun, kemudian mendorong Tasya dari balkon sampai terjatuh. Tapi anehnya, Tasya masih bisa bangun lagi walaupun sudah terjatuh dari lantai atas. Saat hendak menyerang, Kanika menembakkan pelurunya dan mengenai Tasya hingga maut. Singkat cerita, David kini sudah bekerja kembali. Ia juga menjalani rumah tangga kembali dengan baik. Tamat ending yang sangat menceritakan. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Trot.